Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, kembali kita pada kajian kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan pembahasan kita sampai pada penjelasan tentang al-firaq atau golongan-golongan yang menyimpang di dalam al-Islam. Sebelumnya telah kita sebutkan beberapa muqaddimah yang penting, kemudian juga telah kita lanjutkan pembahasan tentang dhalalat, tentang penyimpangan yang dilakukan baik oleh yang telah kita sebutkan, di antaranya adalah Ikhwanul Muslimin dan juga Sururiyah dan juga yang lainnya. Dan kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang Al-Hizb At-Tahrir, tentang Hizbu At-Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana namanya itu disebut dengan hizib. Hizib itu artinya adalah partai. Naam. Yang mana tidaklah disebut dengan hizib kecuali fokus dan tarkiz daripada aktivitasnya itu adalah politik. Itu adalah politik. Dan ini sebagaimana yang kita lihat baik pada buku-buku yang ditabanni dan ditulis misalkan oleh pendiri Hizbut Tahrir yang bernama Syekh Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nabhani. Demikian juga ditulis berikutnya oleh Abdul Qadir Al-Zallum yang melanjutkan kepemimpinan Hizbut Tahrir, atau juga yang ditulis oleh Atta Al-Khalil. Nah, Hizbut Tahrir ini didirikan awal mula di Yordania. Awal mula di Yordania oleh Syekh Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nabhani. Lahir pada tahun 1909 dan dia pernah mengajukan permohonan resmi ke pemerintahan Yordania, ke pemerintahan dalam negeri, ketika dia menuliskan tentang pokok-pokok manifesto perjuangannya bersama teman-temannya, dan organisasinya dinamakan dengan Hizbut Tahrir. Kemudian dia ajukan ke Departemen Dalam Negeri di Yordan supaya diabsahkan dan diberikan legalitas sebagai partai yang legal yang bisa berpartisipasi dalam politik demokrasi di Yordania saat itu. Kemudian dipersilahkan oleh Departemen Luar Negeri saat itu, dan setelah dipelajari maka kemudian ditolak. Sehingga sejak saat itu Hizbut Tahrir memfokuskan kegiatannya pada hal-hal yang sifatnya sura al-fikri atau semacam pemikiran untuk kaum muslimin, supaya kaum muslimin ini fokus di dalam masalah politik dengan tujuan mengembalikan kejayaan kaum muslimin lewat satu yang dinamakan sebagai Khilafah Al-Islamiyah, satu untuk di seluruh dunia. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1977 di Lebanon, setelah sebelumnya berpindah-pindah ke beberapa negara, dan sebagian negara kemudian dilarang, sehingga kemudian fokus gerakan Hizbut Tahrir itu lebih banyak di negara-negara Eropa misalkan. Maka cabang-cabang utama kita lihat ada di negara-negara yang mayoritasnya adalah non-muslim. Naam. Pokok pemikiran yang paling dominan di Hizbut Tahrir adalah tentang politik, bahwa kaum muslimin ini harus dikembalikan kejayaannya dengan cara perjuangan politik untuk mengembalikan khilafah Islamiyah. Dan tidak ada hal yang paling penting dalam Islam melainkan adalah hal yang berkenaan dengan politik. Ini pokok yang pertama daripada penyimpangan Hizbut Tahrir ini. Semua apapun yang dilakukan, maka fokus dan muaranya, endingnya, tujuannya adalah untuk politik.
Maka tidak ada pembahasan yang paling penting bagi mereka kecuali pembahasan tentang politik. Masalah yang lain adalah hal yang tidak terlalu penting. Kemudian dalam akidah mereka menyatakan bahwa akidah ini harus dibangun di atas hadis yang mutawatir, hadis yang qat'iyyuts tsubut. Bahwa hadis memang kalau kita belajar di mustalahul hadis itu kan kalau dari sudut min haitsul qabul, dari sudut diterimanya ke kita itu kan ada beberapa macam. Yang pertama adalah hadis yang diterima, al-qabul. Yang diterima tadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, baik kemudian sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi sebagai tambahan. Kemudian ada hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak semacam hadis yang dhaif, terutama yang kena sangat dhaif dengan beberapa macam jenisnya. Itu min haitsul qabul, dari sudut diterimanya. Ada juga usuluhu ilaina, dari sudut sampainya kepada kita. Kalau tadi kan dari sudut konklusi hasilnya, ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Nah, dari sudut sampainya ke kita, ada hadis yang disebut dengan hadis al-mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sangat banyak, yastahilu tawatuhum alal kadhib, yang mustahil kumpulan rawi tadi semuanya sepakat untuk berdusta. Itu disebut dengan hadis yang mutawatir. Berapa batasan mutawatir? Para ulama juga beda pendapat. Ada yang menyatakan minimal 10, 40, 100 dan yang semacamnya. Nah, kemudian selain mutawatir ada hadis yang disebut dengan hadis al-ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang derajatnya di bawah mutawatir. Hadis yang di bawah derajat mutawatir ada yang masyhur sifatnya, ada yang aziz dan ada yang wahid. Masyhur itu misalkan di atas 3, kemudian aziz itu di bawah itu, kemudian wahid itu adalah ketika ada di setiap tabaqah sana rawi jumlahnya hanya 1. Nah, ketika mutawatir itu disebut dengan qat'iyyuts tsubut, pasti hadisnya sahih dan hadisnya tidak banyak. Hadisnya tidak banyak. Nah, ketika hadis ahad yang ada tadi masyhur, ada aziz, ada wahid, maka hadis ahad ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang lemah. Hizbut Tahrir membangun akidahnya dengan menyatakan yang boleh diterima dan dijadikan pokok-pokok dalam akidah, poin-poin keyakinan dalam akidah hanyalah hadis jenis yang pertama. Apa itu? Mutawatir. Selain mutawatir maka boleh diterima tapi tidak boleh diyakini sebagai akidah. Yang lain menyatakan boleh dilakukan sebagai amal fiqhiyah, ahkam, tapi tidak boleh dijadikan keyakinan akidah. Seperti itu. Adapun ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana kita ketahui, mereka menyatakan bahwa ini hanya metodologi untuk menjelaskan tentang bagaimana sampainya hadis kepada kita. Bukan untuk menyatakan diterima atau ditolak. Sebab hadis yang diterima itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jikalau itu mutawatir jelas diterima. Sebab mustahil berdusta. Adapun yang kedua, jikalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga, jikalau di sana ada qara'in, ada indikasi kuat di mana kemudian ulama sepakat menerimanya dan memasukkan itu bagian daripada akidah dan ibadah, maka itu diterima. Seperti itu. Nah, kita tidak panjang lebar dalam masalah ini. Intinya kemudian Hizbut Tahrir menolak semua hal yang berkenaan dengan akidah jikalau tidak diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir, walaupun itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh diterima tapi tidak boleh diyakini, atau boleh dilakukan dalam batasan hukum ibadah tapi tidak boleh dijadikan keyakinan. Di situ nanti masalahnya, contohnya misalkan hadis Rasulullah SAW di mana beliau di ujung sholat saat tahiyat itu berlindung daripada 4 hal.
Itu kan hadis yang ahad, hadis yang sahih. Tetapi maka kata Hizbut Tahrir, hadis yang seperti ini kita terima, boleh diterima dan kita amalkan, kita juga berlindung, tapi nggak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Gitu uniknya, seperti itu. Nah, Hizbut Tahrir ini awalnya ikhwan berarti tadi berasal daripada Yordania, kemudian dibawa ke berbagai macam negara termasuk ke Indonesia pada tahun 80-an. Dulu awalnya ada seseorang yang berhijrah dari Yordan masuk ke Indonesia. Beliau bernama Abdurrahman Al-Baghdadi. Ya, tinggal di Bogor sana. Kemudian aktif melakukan dakwah tentang pemikiran Hizbut Tahrir ini. Kemudian setelah tidak lama berselang kemudian banyak menimbulkan sambutan di satu kampus pertanian yang antum mungkin tahu namanya, tidak perlu kita sebut, sehingga rata-rata mereka yang aktif dalam dakwah ini adalah alumni dari kampus pertanian tersebut, alumni dari kampus pertanian tersebut di seluruh Indonesia. Nah, kemudian sesudah itu dilanjutkan oleh seorang ustadz yang bernama Fulan misalkan. Kemudian selanjutnya adalah si Fulan lagi yang terakhir sebelum dibekukan itu namanya Ustadz Fulan Al-Khayyat atau yang semacamnya. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga banyak mempunyai berbagai macam hal yang menyimpang. Kalau antum ingin tahu secara luas, gamblang, detil tanpa ada kebiasaan beserta referensi yang valid dari buku-buku mereka sendiri, itu bisa baca satu kitab yang berjudul Ar-Raddu ala Al-Hizbi At-Tahrir yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdurrahman Ad-Dimashqi. Nah, di sana antum insyaallah akan bisa mengetahui lebih dalam, lebih jelas tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, dan saat ini telah dibubarkan dan saat ini masih aktif dalam banyak komunitas, dan insya Allah demikian. Sisanya antum bisa baca tentang apa yang menjadi berbagai macam penyimpangan atau kesalahan Hizb At-Tahrir. Dan yang menonjol kalau di Inggris sana dulu nama pimpinannya adalah Umar Bakri. Dia mempunyai beberapa keanehan dalam pendapatnya. Contohnya misalkan hadis ahad itu wajib ditolak, menguatkan pendapat yang lainnya. Kemudian juga dalam masalah fikih, contohnya bolehnya untuk bersentuhan antara lawan jenis, kemudian musik dihalalkan, dan beberapa hal yang lain yang sangat aneh, dan insya Allah ini mencukupi bagi kita. Intinya, alhamdulillah di Indonesia pemerintah juga melihat bahwa yang demikian tidak kondusif untuk stabilitas kehidupan beragama kaum muslimin. Naam. Taib. Menurut mereka tidak ada yang lebih penting kecuali adalah politik. Apapun kegiatan yang dilakukan muaranya harus pada kampanye politik. Dan mereka terkenal dengan satu konsep, yaitu talabun nusrah. Jadi mereka brainstorming lewat acara-acara diskusi, kemudian semacam pawai, kemudian demonstrasi, kemudian juga hal-hal yang semacamnya. Kemudian mereka terkenal dengan konsep talabun nusrah. Talabun nusrah itu adalah minta tolong, bahwa dalam kondisi yang tepat Hizbut Tahrir boleh minta tolong satu kekuatan baik dari kaum muslimin atau non muslim untuk merebut kekuasaan dan kemudian meletakkan pemerintahan yang sesuai dengan konsep kekhalifahan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Pada kondisi saat ini mereka berpendapat bukan pada saatnya untuk masuk ke parlemen, dan juga tidak diperbolehkan untuk kudeta dengan kekerasan, tetapi di awal-awal mulai munculnya Hizbut Tahrir mereka menjadikan beberapa pimpinannya sebagai anggota parlemen di sana, di Arab sana, di Yordan dan yang semacamnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, poin-poinnya antum bisa baca insyaallah, dan insyaallah jelas. Nah, kita lanjut pada apa yang disebut dengan Islam Jamaah. Islam Jamaah.
Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Islam jamaah ini menunjukkan bahwa kesesatan itu ada dua biasanya. Yang pertama ada yang sifatnya global, kayak Syiah itu kan global, ya kan? Kemudian apalagi semacam Ahmadiyah, ya kan? Global. Kemudian tadi Hizbut Tahrir dan yang semisalnya, Suriyah, yang mempunyai penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan itu tidak satu warna. Ada yang sangat parah, ada yang juga lebih daripada itu, atau kemudian kurang daripada itu. Nah, ada juga kesesatan yang sifatnya lokal. Contohnya yang lokal, apa yang disebut dengan Islam jamaah. Islam jamaah. Islam jamaah, jadi ada dua. Kalau jamaahnya disebut dengan Islam jamaah. Kemudian kalau organisasi legalnya namanya Lembaga Dakwah Fulan, begitu ya, Lembaga Dakwah Fulan. Jadi ada yang di dalam, ada yang untuk covernya, pengamannya. Nah, ini didirikan oleh seseorang yang bernama, siapa yang tahu namanya? Siapa ya kawan? Namanya adalah Nur Hasan Ubaidah Lubis. Nur Hasan Ubaidah Lubis ini lahir di Kediri pada tahun 1915. Dia konon belajar di Mekah, kemudian pulang, kemudian mengadakan perkumpulan dan pengajian, kemudian di Baiat. Ini Nur Hasan bin Ubaidah. Nur Hasan Ubaidah bin Abdul Aziz. Nur Hasan Ubaidah Abdul Aziz, di ujungnya ada Lubis. Lubis itu sebetulnya bukan nama dia, tapi adalah singkatan daripada luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi pengikutnya menambahkan nama luar biasa. Tetapi aneh, ketika meninggal, dia ini meninggalnya ketika akan menghadiri kampanye partai saat itu. Ketika mengendarai mobil, kemudian ketabrak truk, masuk ke sawah, dan kemudian meninggal pada tahun 1983 kalau tidak salah. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Zahir, dan saat ini dilanjutkan oleh anaknya yang berikutnya yang bernama Abdul Aziz. Saat ini namanya adalah Abdul Aziz. Naam. Dan intinya awalnya namanya, yang jelas nama di dalamnya itu adalah Islam jamaah. Adapun nama di luarnya itu awalnya namanya adalah Islam jamaah. Kemudian Islam jamaah ini tetap sebagai jamaah di dalam, makanya disebut ada orang dalam, ada orang luar. Ada orda, ada orlu. Orda itu maksudnya orang dalam, Islam jamaah berarti, kalau orlu itu orang luar. Nah, kemudian Islam jamaah ini berubah menjadi lemkari. Berubah menjadi lemkari. Ini terjadi pada tahun 1971. Saat itu diprotes oleh Mordiono. Antum ada yang tahu Mordiono itu siapa? Tahun berapa biasanya? Tahun berapa antum lahir ini? 90-an mungkin ya sebagian ya. Nah, Mordiono itu maksudnya saat itu dia adalah menteri dalam negeri. Dia sekaligus ketua Lemkari. Lemkari itu lembaga karateka Indonesia. Wah, kalau kata Mordiono, kalau begitu sama, ubah saja. Sehingga kemudian Lemkari diubah menjadi sebagaimana yang kita kenal saat ini, yaitu LDIC. Mau dilarang lagi, kemudian LDIC masuk sebagai salah satu organisasi simpatisan daripada partai saat itu, sehingga tidak bisa lagi diubah. Nah, kemudian lama-kelamaan makin besar, ikhwan sekalian, dan pada tahun 90-an, sebagian mereka, jadi ada imam, di bawahnya itu ada wakil 4 orang wakilnya. Di bawahnya lagi ada semacam dewan fatwa namanya Pakubumi. Namanya saja Pakubumi gitu ya. Jumlahnya ada 8, kemudian nanti imam kedaerahan, kemudian ada penerobos, kemudian ada dai-dai dan selanjutnya. Nah,
Ketiga tahun 90-an mulai ada proses untuk memperbaiki. Ada yang tobat misalkan, sehingga pada tahun 97 itu mereka yang tobat dari membentuk satu forum namanya Ruju' Ilal Haq, kembali kepada kebenaran. Maka forum Ruju' Ilal Haq tadi kemudian mengadakan audiensi dengan MUI, kemudian juga dengan Depak, dengan pemerintahan, dengan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa ada poin-poin yang dulu dalam fatwa Mahkamah Agung ketika menyesatkan Islam Jamaah itu juga ada di LDI tadi. Bahwa LDI ini adalah organisasi, di dalamnya ada namanya apa? Islam Jamaah. Maka kalau antum buka website LDI itu dikatakan LDI ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam Jamaah. LDI adalah organisasi ketua umum, kemudian sebagaimana biasa, nggak ada namanya imam sama sekali. Nah, kemudian dinamika ini berlanjut ketika Forum Ruju' Ilal Haq memberikan beberapa bukti ke MUI bahwa ternyata Islam Jamaah ini betul adanya. Bahwa Islam Jamaah dengan LDI secara fakta dan data adalah satu kesatuan. LDI ini untuk melindunginya. Maka kemudian MUI ya, memberikan masukan dan saran secara langsung dan tertulis bahwa LDI harus berubah dengan paradigma baru. Itu pada tahun 97-an, sehingga kemudian ditulis mereka mengakui dulu ada paradigma lama salah. Nah, LDI saat ini bukan LDI seperti yang sebelumnya. Paradigmanya sudah baru. Baru kemudian pada tahun 2000-an, kemudian 2020-an terus diberikan masukan sampai kemudian MUI berada pada kesimpulan paradigma baru yang diusulkan, dikasih masukan kepada LDI, tidak dijalankan secara penuh. Ternyata paradigma tadi hanya sebagai taqiyah, adapun di dalamnya tetap. Maka kemudian MUI menulis satu buku, judulnya kalau nggak salah buku Pembinaan Paradigma Baru LDI berdasarkan Islam Wasatiyah. Antum bisa download itu di internet, buku Pembinaan Paradigma Baru LDI berdasarkan Islam Wasatiyah. Siapa penulisnya? Tim Ruju' Ilal Haq dan MUI tadi yang memberikan kata pengantar. Siapa penerbitnya? MUI secara langsung dan secara resmi. Jadi tidak masalah. Tadi teman-teman, Ustadz jangan disebut namanya, nanti begini dan begitu. Kata saya tidak masalah, sebab MUI saja menyatakan saat ini secara terbuka paradigma baru yang diberikan masukan perbaikan kepada LDI tidak dijalankan secara baik. Seperti itu. Maka antum bisa lihat di sana. Tapi kita kembali ke buku ini. Nah, di buku ini antum belajar, antum diinfokan tentang beberapa kesalahan. Contohnya misalkan mereka mengangkat dari mereka sebagai imam, khalifah. Jadi mereka wajibnya adanya namanya jamaah, wajibnya adanya imam, dan wajibnya adanya baiat. Ya, kalau tidak demikian maka bukan muslim. Kemudian mereka menyatakan yang muslim adalah yang ikut baiat dan ikut jamaah serta taat kepada imam. Adapun di luar mereka, itu mereka kafir. Mereka menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka ada punya konsep satu namanya manqul, musnad, muttasil. Manqul, musnad, muttasil menurut mereka bahwa apa yang diamalkan dan dipahami dalam Islam harus berdasarkan manqul dari terus demikian. Naam. Selanjutnya mereka mencuci bekas salat orang yang selain dari kelompok mereka. Jikalau mereka tidak takut terhadap fitnah, maka menurut mereka itu adalah najis. Kemudian wajibnya taat kepada amir atau imam sebagai konsekuensi daripada baiat
kemudian mati jikalau dalam belum baiat maka mati jahiliyah, dan Al-Quran yang ada yang boleh diterima itu adalah Al-Quran yang mangkul, yang mankul. Kemudian tidak boleh ngaji kepada orang lain dan itu diharamkan. Demikian juga salat berjamaah tidak boleh kepada orang lain. Demikian juga infak tidak boleh kepada orang lain. Demikian juga nikah dan warisan tidak sah. Jadi misalkan satu keluarga, contohnya misalkan teman-teman kita yang dulu di Islam jamaah atau kemudian orang tuanya taubat, keluar dengan paradigma baru. Ya, tidak mengakui lagi baiat dan jamaah. Itu kemudian apa yang dilakukan? Maka istri dan anaknya menganggap ini sudah murtad. Kemudian tidak dianggap keluarga lagi. Kalau suami istri, maka istrinya otomatis dipisahkan. Istrinya wajib dipisahkan. Kemudian tidak ada lagi hak waris mewarisi. Mereka pun ketika akan nikah, nikahnya 2 kali. Nikahnya 2 kali, yang pertama di KUA misalkan, kemudian yang kedua nikah dengan orang dalam tadi. Orang dalam tadi. Jadi seperti itu. Kemudian haram salat di belakang imam yang bukan kelompoknya, demikian juga haram nikah kepada orang di luar mereka, dan alhamdulillah saat ini gelombang ribuan mereka yang telah tercerahkan, teredukasi oleh dai-dai yang telah keluar daripada Islam jamaah tadi. Contohnya beberapa kita kenal walhamdulillah, bahkan saya dulu satu kampus dengan beberapa ustadz mereka yang dulu dianggap sebagai syekh gitu ya, dan sebagiannya ustadznya itu dianggap paku bumi. Nah, berdasarkan edukasi-edukasi seperti ini banyak kemudian yang tobat dan ribuan orang meninggalkan dan mendakwahi supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kewajiban ishrun namanya. Ishrun itu adalah wajibnya infak 10%. Kemudian juga adanya iqab dan surat dosa serta kafarat. Jadi kalau dosa mengaku kepada imam, kemudian nuliskan apa yang menjadi tebusannya. Apa yang menjadi tebusannya. Yang ke-19 jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin ini juga adalah mirip daripada Islam jamaah. Mirip daripada Islam jamaah. Nah, dulu ada operasi intelijen untuk memecah kaum muslimin. Di antara yang dijadikan sebagai pihak yang mempropagandakan itu seseorang yang bernama Wali Al-Fatah. Wali Al-Fatah kemudian membuat satu konsep namanya baiat, baiat swasta maksudnya. Dia dibaiat oleh Nur Hasan bin Abdul Aziz, Nur Hasan Ubaidah bin Abdul Aziz Lubis tadi. Kemudian juga oleh yang lainnya. Tapi kemudian Nur Hasan Ubaidah Lubis ini menyempal dari baiat awalnya kepada siapa? Wali Al-Fatah. Dan kemudian di samping Wali Al-Fatah dan Islam jamaah tadi, ada yang lain yang memisahkan diri namanya Jama'atul Muslimin, yang juga mewajibkan baiat kepada kaum muslimin. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan taat, tidak ada taat kecuali dengan baiat. Itu juga ada jamaah lain namanya Jama'atul Muslimin, kalau disingkat menjadi JAMUS. JAMUS dalam bahasa apa ya ikhwan artinya? Ada yang tahu? JAMUS nggak ada ya. JAMUS itu semacam Al-Baqarah. Apa makna Al-Baqarah? Sapi ya. JAMUS ya, Jamaah Muslimin. Berikutnya adalah NII. NII ke-20 adalah ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Mereka terpecah menjadi beberapa komando wilayah atau KW. KW di sini artinya bukan palsu, maksudnya komando wilayah. Nah, salah satu komando wilayah di daerah Indramayu itu dipimpin oleh Abu Toto, ya, Syekh Panji Gumilang. Nah, yang kemarin heboh itu ya kawan, seperti itu. Di antara pendapatnya adalah akidah mereka sangat rusak dan tidak punya pedoman yang jelas di dalam akidah.
bodoh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak adanya ilmu di antara mereka, kemudian mendirikan khilafah palsu dan mewajibkan iuran dan ketaatan secara mutlak. Pondoknya yang disebut dengan pesantren yang kita kenal dari pemberitaan sangat megah, sangat mewah, luar biasa, ya, dan di dalamnya juga banyak penyimpangan dan hal-hal yang lainnya. Ini negara Islam Indonesia. Awal mulanya tidak seperti demikian. Ketika dulu awal mulanya adalah Kartosuwiryo, tidak demikian. Tapi kemudian ketika tidak berhasil perjuangannya, kemudian terpecah menjadi beberapa komando wilayah, kemudian ditekan oleh pemerintah dan adanya operasi intelijen untuk melemahkan, maka kemudian terjadilah berbagai macam penyimpangan di belakang. Dan yang paling parah adalah ya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini atau Abu Toto, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelompok Isa Bugis. Kelompok Isa Bugis. Kalau di Indonesia, mereka yang konsentrasi membahas ini setahu saya adalah di Jakarta itu yang aktif di Dewan Dakwah Islam Indonesia yang ada di mana itu? Salemba kalau saya Jakarta, dekat Senen itu. Dan biasa awal mula Ustadz Yazid dulu tahun 90-an dan sampai masih awal 2000-an biasanya pengajiannya rutinnya di Dewan Dakwah tadi. Dua orang yang aktif di sana dan rajin menulis buku-buku tentang kesesatan, kelompok-kelompok sesat. Yang pertama bernama Ustadz Hartono Ahmad Jais. Itu bagus buku-buku beliau, antum baca. Beliau biasanya konsentrasi. Dulu beliau adalah wartawan di Panjimas. Kemudian beliau juga ngaji salaf, alhamdulillah, di atas manhaj sunnah. Menulis juga buku-buku tentang konsentrasinya terutama di golongan-golongan sesat. Namanya adalah Hartono Ahmad Jais. Anaknya juga Ustadz tamatan Lipia juga kalau tidak salah. Juga aktif dalam dakwah. Yang kedua adalah Amin Jamaluddin. Amin Jamaluddin juga rajin membahas dan menulis buku-buku tentang kesesatan dan yang lain-lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, mungkin di sini ikhwan kita sempatkan tadi membahas tentang LD dan juga Hizb At-Tahrir, dan sebetulnya pembahasannya sangat panjang, tetapi di buku ini dijelaskan poin-poin ringkasnya, dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang ringkas insya Allah menjadi petunjuk bagi yang lebih detail kalau antum mau buka buku-buku yang lainnya. Nah, Isa Bugis ini adalah firqah yang sesat dan menyesatkan. Di antara bid'ah kufur mereka adalah menolak mukjizat Nabi dan Rasul. Mereka menyatakan tidak ada namanya mukjizat Nabi dan Rasul. Ini biasanya ada di kampus-kampus di kalangan mahasiswa dan dosen dengan alasan bahwa ini lebih diterima di kelompok intelektual. Yang kedua, menurut mereka Al-Quran bukan bahasa Arab. Kemudian mereka menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran berdasarkan versi mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa agama itu adalah akal. Kemudian semua kitab tafsir Al-Quran menurut mereka adalah salah. Dan setiap orang yang intelek diberikan kebebasan menafsirkan Al-Quran sesuai kemauannya, sesuai pemahamannya, walaupun tidak bisa berbahasa Arab. Kata mereka yang paling penting itu adalah logika dan filsafat. Maka menurut mereka korban di waktu Idul Adha itu satu kesalahan, dan yang penting adalah seseorang melakukan spirit apa yang ditujukan oleh berkorban tersebut, membantu sesama. Mereka juga membuat lembaga pembaharu yang dipimpin oleh Isa Bugis, ya. Mereka yang ikut pada konsep Isa Bugis disebut sebagai nur atau cahaya, sedangkan yang di luar lembaga tersebut disebut dalam zulumat atau kegelapan. Kata mereka saat ini periode Mekah, saat fase Mekah dan belum fase Madinah, sehingga hal-hal yang dilarang itu masih dibolehkan sebagiannya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya kita masuk pada inkarus sunnah. Inkarus sunnah ini ikhwan adalah istilah umum. Masuk di dalamnya setiap kelompok yang mungkin menolak daripada sunnah. Hizbut Tahrir mereka menolak sunnah. Hadis apa tadi? Ahad. Maka mereka masuk dalam kelompok inkarus sunnah. Kemudian ada juga Majlis Tafsir Al-Quran. Mereka juga menolak as-sunnah. Ya, Majlis Tafsir Al-Quran mereka hanya mendalilkan syariat atas Al-Quran. Kalau tidak ada ayatnya tidak bisa diamalkan. Ya, ini juga lokal di Indonesia seperti itu. Di luar negeri sana juga banyak yang ingkar sunnah. Intinya dengan berbagai macam warna dan baju, jikalau seseorang menolak sunnah masuk di dalam apa yang disebut dengan ingkar sunnah. Firqah ini adalah firqah sesat. Yang dimaksud oleh beliau adalah khusus ada firqah namanya inkarus sunnah, akan tetapi yang lebih tepat adalah bahwa inkarus sunnah ini adalah sifat, karakteristik, dan itu melekat pada kebanyakan ahlul bid'ah. Firqah ini adalah firqah yang sesat dan menyesatkan karena secara terang-terangan mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Mereka juga menyatakan hanya boleh berpegang teguh kepada Al-Quran saja. Padahal para ulama telah sepakat, barang siapa yang mengingkari Al-Quran maka dia telah kafir. Di antara keyakinannya mereka adalah yang pertama, mereka menolak dan tidak percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Kata mereka, hadis ini tidaklah absolut. Maksudnya ada celah banyak di mana hadis ini tidak bisa dijadikan dasar daripada ibadah, akidah dan ibadah serta ajaran di dalam Islam. Maka mereka menolak sunnah, menolak hadis Rasulullah SAW dan hanya mencukupkan pada Al-Quran. Dasar hukum mereka hanya membatasi pada Al-Quran saja. Padahal kalau kita lihat, kan banyak syariat di dalam Islam tidak bisa dilakukan kecuali dengan sunnah. Adzan itu kan dengan sunnah. Ya, kemudian contohnya lagi tayammum. Misalkan, kemudian detail praktek pada wudhu, pada mandi, itu tidak bisa kecuali dengan sunnah. Yang ketiga syahadat mereka ialah isyhadu bi anna muslimin. Ini syahadat mereka. Kemudian puasa hanya wajib bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau nggak melihat secara langsung, tidak wajib. Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menjelaskan isi Al-Quran, dan terakhir, orang yang meninggal dunia tidak wajib disolati karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hal-hal yang lainnya. Saya lihat beliau di sini menjelaskan secara ringkas, mungkin sebagai isyarat. Kalau mau lebih dalam bisa di kitab-kitab khusus yang menjelaskan tentang kesesatan kelompok yang beliau sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Sampai di sini ikhwan, dengan demikian kita tadi sempatkan membahas sekilas tentang penyimpangan Hizbut Tahrir, dan kemudian kedua adalah Islam Jamaah atau LDI. Kemudian yang berikutnya Isa Bugis dan NI dan ingkarus sunnah, dan ke depan sekali lagi mungkin atau 2-3 kali lagi insyaallah selesai. Taib, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, tafadhalu ikhwan. Iya, ada pertanyaan silakan. Ikhwan? Ya, silakan. Nah, taib, sebagiannya bisa jatuh di dalam kekafiran, sebagiannya jatuh dalam penyimpangan. Nah, kekafiran dan kesesatan itu dua hal yang berbeda. Ketika disebutkan kekafiran, maka hukum asalnya memang telah keluar daripada al-Islam kecuali ada makna yang lain. Adapun kesesatan maka bertingkat-tingkat. Tidak mesti yang sesat itu otomatis keluar daripada Islam. Pada pertemuan 2 hari yang lalu kita telah membahas bahwa semua yang mengaku Islam dan mengaku bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib diibadahi dan Muhammad adalah Rasulullah SAW yang wajib diikuti, serta Al-Quran adalah kitab suci, kemudian menerima rukun Islam dan rukun iman, dia adalah kaum muslimin. Huwa samakumul muslimin. Allah Ta'ala menamakan mereka dengan kaum muslimin. Ya. Dan mereka juga disebut dengan istilah yang kedua. Siapa yang masih ingat?
pertemuan 2 hari yang lalu? Ahlul kiblah. Jadi kaum muslimin secara keseluruhan disebut dengan ahlul kiblah, disebut dengan muslimin, disebut dengan mukminin. Di antara muslimin, mukminin dan ahlul kiblah tadi ada yang namanya ahlul bid'ah, ada yang namanya ahlu as-sunnah. Ahlul bid'ah terutama dalam masalah akidah ada yang telah keluar daripada Islam, ada yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Contohnya yang mengeluarkan daripada Islam adalah keyakinan Syiah misalkan, bahwa ahlul bait itu maksum, atau mengetahui hal yang gaib misalkan, dan hal-hal yang semacamnya, atau misalkan keyakinan daripada Ahmadiyah yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi, atau misalkan yang lain-lainnya. Jadi ada yang bisa mengeluarkan daripada Islam, ada juga yang tidak. Tapi intinya di sini penulis buku ini menyebutkan ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Tidak dijelaskan apakah sudah kafir atau masih sesat. Ada yang kafir, ada yang sesat, dijadikan satu kesatuan pembahasan. Sehingga kadang-kadang sebagian orang emosi membaca buku ini kalau belum ngaji. Kemudian menuduh penulisnya telah menyesatkan dan mengkafirkan semua kelompok di luar kelompoknya. Padahal yang namanya menyelisihi Al-Quran dan hadis itu kesesatan. Kesesatan juga bertingkat-tingkat. Mereka juga secara umum masih muslim, masih mu'min, masih ahlul kiblah. Tetapi untuk dikatakan ahlu sunnah telah jauh, telah terlepas daripada ahlu sunnah. Yang sesat tadi ada yang kafir dan ada yang belum kafir, belum keluar daripada Islam. Nah, demikian. Taib, ada yang lain silakan. Ada lagi silakan, ikhwan. Ya. Bagaimana kalau kita dengan berkata, yang kita tahu di contoh di suatu tempat kerja, kita tahu mereka ini masuk orang-orang yang ini, golongan dari ini. Itu bagaimana kita terhadap mereka? Golongan apa tadi? Golongan yang menyimpang ini. Contoh di LDI. Golongan yang menyimpang. Taib. Ya, kalau ada golongan menyimpang, maka kalau kita mengetahui penyimpangannya, kita nasihati dia. Kita nasihati dia, kita berikan masukan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Kemudian kalau kita takut, maka jangan dekat-dekat. Ya. Kalau kita takut, maka jangan dekat-dekat dan dengarkan syubhatnya. Jadi ini motivasi bagi kita supaya kita belajar tentang akidah sahihah, kemudian kesalahan-kesalahan dan penyimpangan kelompok sesat supaya bisa mendakwahi. Terkadang mereka yang ikut golongan sesat itu di atas kebodohan juga. Mereka nggak tahu, ya kan? Tapi ikut-ikutan. Nah, kalau dalam kasus tadi Islam jamaah, mereka biasanya nggak mau jadi makmum, mereka maunya jadi imam. Kalaupun mereka terpaksa, namanya itu adalah taqiyah, budi luhur dulu. Budi luhur itu maksudnya menyembunyikan kedustaan dalam hati, beda dengan apa yang ditampakkan seperti itu. Jadi mereka nggak mau biasanya jadi makmum, mereka maunya jadi imam. Dan kalau bid'ahnya sampai mengkafirkan, nggak boleh juga jadi imam, ya kan? Nggak boleh juga jadi imam. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya masih sah. Hukum asalnya masih sah. Nah, jadi kekafiran itu macam-macam, diantaranya adalah menolak syariat yang telah jelas dan nyata atau mengadakan satu syariat yang tidak ada dalilnya. Dia tahu pasti, datang hujah, tegak hujah atasnya, dia tolak, itu juga bahaya. Bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Nah, jadi kalau ada imam begitu ya lain kali jangan sholat di situ. Kalau misalkan penyimpangannya jelas tadi, seperti itu. Ya, jadi ini penting memang. Tetapi di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam syair dan telah kita sebutkan, Arabtu lisyarri la lisyarri, Arabtu syarra la lisyarri. Aku mengetahui tentang penyimpangan bukan untuk jatuh dalam penyimpangan, ya, tetapi untuk menjauhi penyimpangan tadi. Waman lam ya'rifi syar'a waqa'a fi. Barang siapa ariftu syar'a la li syarri walakin litawaqqihi,
Faman lam ya'rafi syarra, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, waqa'a fi, maka dia bisa jadi jatuh di dalamnya. Makanya bagian penjelasan tentang kelompok-kelompok menyimpang ini ada di depan atau di belakang? Di belakang ya kawan ya. Menunjukkan yang pertama, kokohkan akidah dulu, pondasi tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, baru sebagai tambahan, informasi tambahan, ini loh contoh-contoh golongan yang menyimpang. Hanya sekedar untuk diketahui, kemudian berhati-hati. Mungkin seperti itu ikhwan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.